Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita di dalam pembelajaran IPA. Materi kita hari ini adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Materi ini nanti akan kita bagi ke dalam 3 submateri. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, dan yang ketiga adalah gangguan dan upaya menjaga sistem pencernaan pada manusia. Kita mulai dengan submateri pertama, yaitu nutrisi. Dengan mempelajari materi ini, nanti Ananda akan bisa memilih makanan sehat karena telah mengetahui nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, nutrisi atau yang dikenal dengan gizi adalah kandungan zat pada makanan yang dibutuhkan makhluk hidup untuk mempertahankan kesehatannya. Makanan secara umum fungsinya adalah yang pertama menghasilkan energi, untuk proses pertumbuhan tubuh, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, serta menjaga tubuh dari berbagai macam penyakit. Nah, nutrisi bisa dibedakan atas 2. Yang pertama disebut dengan mikronutrisi, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh hanya dalam jumlah sedikit saja. Karena biasanya hanya berfungsi untuk mendukung proses metabolisme tubuh. Kelompok ini adalah vitamin, mineral, dan air. Yang kedua adalah makronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih besar. Kelompoknya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi atau tenaga adalah jumlah energi yang dibutuhkan tubuh kita dalam melaksanakan aktivitas. Kebutuhan energi bisa diukur dengan menggunakan satuan kalori. Jumlah energi yang terkandung dalam makanan juga diukur atau dihitung dengan menggunakan satuan kalori. Ingat ya Ananda, satu satuan kalori itu adalah menunjukkan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan atau setara dengan 4,2 joule. Untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam suatu makanan, itu digunakan alat yang bernama kalorimeter. Kebutuhan kalori setiap orang adalah berbeda-beda. Salah satunya adalah dipengaruhi faktor, coba perhatikan gambar ini Ananda. Ya, faktor berat badan. Kemudian faktor kedua dipengaruhi oleh usia. Dan yang ketiga adalah dipengaruhi pekerjaan atau aktivitas tubuh. Coba sekarang Ananda cari informasi berapakah kalori atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita pada saat berlari, berenang, dan sebagainya. Atau pada saat tidur, masihkah tubuh kita memerlukan energi? Ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan vitamin. Kita mulai dengan karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi, di mana setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sekitar 4 kalori. Unsur penyusun karbohidrat adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana
atau dikenal juga dengan gula. Sumbernya adalah bisa dari madu, buah-buahan, susu, dan sebagainya. Kelompok kedua disebut dengan pati dan tergolong ke dalam karbohidrat kompleks, yaitu semua sumber makanan yang mengandung zat tepung. Nah, lihat contohnya, ada ubi dan ada kentang. Kemudian kelompok yang ketiga disebut dengan serat dan masih tergolong ke dalam karbohidrat kompleks. Sumbernya adalah gandum, biji-bijian, sayur, maupun buah-buahan. Nah, Ananda, bagaimanakah kalau kita kelebihan atau kekurangan karbohidrat? Nah, kelebihan karbohidrat dapat mengganggu kesehatan tubuh kita, yaitu bisa mengakibatkan penyakit diabetes atau yang disebut juga dengan penyakit kencing manis atau gula. Tapi apabila kelebihan ini bisa disimpan, bisa juga menjadi cadangan makanan. Jadi bisa disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati maupun di dalam otot. Kita lanjutkan yang kedua, protein. Fungsi protein diantaranya adalah sebagai sumber energi. 1 gram protein dapat menghasilkan 4 kalori. Kemudian yang kedua sebagai pembangun bagi tubuh, yaitu juga mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, membentuk hormon dan enzim serta antibodi. Unsur penyusun protein adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang sulfur atau belerang. Protein bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama disebut dengan protein nabati, yaitu protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa dari biji-bijian, bisa dari buah-buahan, maupun dari kacang-kacangan. Kemudian yang kedua disebut dengan protein hewani. Berarti adalah protein yang bersumber dari hewan. Misalnya ikan, telur, susu, daging ayam, maupun daging sapi. Nah, hati-hati ya Ananda, apabila tubuh kita kekurangan protein, nanti dapat memicu suatu penyakit yang disebut dengan penyakit kwashiorkor. Coba Ananda lihat di foto ini ada orang yang menderita penyakit kwashiorkor. Satu lagi yang perlu Ananda perhatikan, protein yang sudah mengalami pencernaan di usus kita nanti akan diubah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini dapat dibedakan atas 3. Yang pertama adalah asam amino esensial, yaitu asam amino yang didatangkan dari luar tubuh, berarti berasal dari makanan yang kita makan. Yang kedua adalah asam amino semi esensial, yaitu asam amino yang dapat menghemat pemakaian beberapa asam amino esensial. Contohnya adalah histidin dan tirosin. Sedangkan yang ketiga adalah asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang disintesa oleh tubuh, tetapi bahannya berasal dari asam amino yang sudah ada. Seperti contohnya adalah asam aspartat, asam glutamat, maupun glutamin. Selanjutnya adalah lemak. Fungsi lemak dalam tubuh kita yang pertama sebagai sumber energi. Setiap 1 gram lemak dapat menghasilkan energi 9 kalori. Yang kedua sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga adalah sebagai penyedia asam lemak esensial bagi tubuh. Selanjutnya bisa juga sebagai pelindung dan cadangan makanan. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen.
Berdasarkan sumbernya, lemak juga dibedakan atas dua. Yang pertama adalah lemak nabati, berarti adalah lemak yang bersumber dari tumbuhan. Contohnya adalah minyak, kemudian kacang-kacangan, dan juga bisa buah seperti buah alpukat. Kemudian yang kedua adalah lemak hewani, berarti lemak yang berasal dari hewan. Misalnya sumbernya adalah daging, daging ayam, daging ikan, susu, keju, dan sebagainya. Nah, Ananda, apakah yang terjadi apabila tubuh kita kelebihan lemak? Ini nanti dapat memicu obesitas atau kelebihan berat badan seperti yang bisa Ananda lihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin sangat dibutuhkan tubuh untuk mengatur metabolisme tubuh. Selain itu, vitamin sangat diperlukan tubuh untuk meningkatkan daya imun atau ketahanan tubuh. Ingat Ananda, apalagi di masa pandemi virus corona sekarang, sebaiknya Ananda mengkonsumsi vitamin setiap hari. Nah, vitamin berdasarkan kelarutannya bisa dibedakan atas dua. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak, terdiri dari vitamin A, D, I, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Ingat ya Ananda, walaupun vitamin mudah kita dapatkan di toko obat atau apotik, tetapi sumber vitamin terbaik adalah tetap yang alami, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut. Di sini bisa kita amati jenis-jenis vitamin, sumbernya, fungsinya, dan juga akibat kekurangan yang akan terjadi nanti kepada tubuh kita. Kita lihat di antaranya Ananda adalah vitamin C. Sumber vitamin C adalah jeruk, tomat, belimbing, mangga, dan sebagainya. Fungsinya adalah sebagai antioksidan alami, kemudian menjaga kebugaran tubuh, mencegah penuaan dini, serta dapat mencegah berbagai jenis penyakit dan infeksi. Akibat kekurangan vitamin C, tubuh dapat mengalami sariawan, bibir pecah-pecah, dan gusi berdarah, serta tentunya juga dapat menurunkan daya tahan atau imun tubuh. Nah, vitamin yang lain, sumber dan fungsi serta akibat kekurangannya, silakan nanti Ananda cari dan pelajari sumbernya lagi ya. Selanjutnya adalah mineral. Mineral yang dibutuhkan tubuh ada sekitar 14 macam. Di sini hanya kita lihat beberapa mineral. Yang pertama adalah kalsium atau disingkat dengan Ca. Ini berfungsi dalam pembentukan darah, kontraksi otot, serta pembentukan tulang dan gigi. Nanti sumbernya bisa berasal dari susu, keju, daging maupun sayuran. Yang kedua adalah zat besi atau Fe. Salah satu fungsinya adalah dalam proses pembentukan hemoglobin darah. Berasal dari hati, ikan, kemudian juga dari kacang-kacangan. Yang ketiga adalah fosfor atau P. Berfungsi untuk pembentukan energi dalam sel, juga membantu proses pembentukan tulang. Ini bisa kita dapatkan dari daging ayam, daging sapi, ikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah iodium, disingkat dengan I. Fungsinya adalah mencegah penyakit gondok. Dan ini biasanya bersumber dari makanan yang berasal dari laut, seperti ikan, tiram, dan garam dapur. Kemudian ada natrium atau Na. Salah satu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan air di dalam jaringan. Nutrisi yang terakhir adalah air.
Tahukah Ananda bagaimana pentingnya air bagi tubuh kita? Coba, mana yang lebih tahan, lapar atau haus? Pasti haus kan? Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Di sini dijelaskan bahwa tubuh kita lebih dari 70%-nya sebenarnya adalah air yang tersebar di seluruh organ-organ tubuh. Lihat di sini, organ tubuh yang paling banyak mengandung air adalah otak dan darah. Jadi, pada otak dan darah, 90% kandungannya adalah air. Kita lihat fungsi air di antaranya adalah sebagai pelarut, menjaga suhu tubuh, memperlancar pencernaan, media transportasi, membantu sistem metabolisme, juga melembabkan beberapa jaringan tubuh seperti mulut, mata, dan hidung. Dari manakah kita memperoleh air? Sumber utama air bagi tubuh kita tentunya dari air putih. Selain itu, juga bisa kita peroleh dari minuman, buah-buahan, dan lainnya. Sekarang coba perhatikan tabel ini. Tabel ini adalah menunjukkan warna urin dan bagaimana kondisi air pada tubuh kita. Semakin jernih warna urin itu menandakan tubuh kita aman kandungan airnya. Hati-hati, apabila urinnya lebih berwarna gelap, itu menandakan tubuh kita kekurangan air atau kekurangan cairan. Bagaimana Ananda bisa paham? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi ingat ya, jangan makan hanya untuk mementingkan rasa dan kenyang saja. Tapi kita perlu perhatikan nilai gizinya. Oke, terima kasih Ananda. Jangan lupa baca buku literasi akademik kelas 8 dan buku lain yang relevan. Dan kerjakan juga latihan-latihan yang ada di sana. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.